para ahli dari BRIN, kemudian dari Clarion itu memang harus sungkem pada tim Bobby Boss karena mereka mampu menciptakan alat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan ini bisa masuk ke dalam rekor dunia sebagai sebuah perusahaan yang bisa menciptakan bahan bakar dari jerami dari atas truk. Nah, luar biasa teman. Tapi nantinya KDM sangat boleh masuk ke dalam truk, bahkan rekan-rekan media, tapi dilarang mengambil gambar apalagi membuat konten. Bobby Boss sebagai sebuah karya anak bangsa yang wajib didukung oleh seluruh elemen masyarakat, kini benar-benar bekerja keras untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia yang berdikari dengan energi hijau yang akan membuat Pertamina pusing 7 keliling, karena selama ini bisnis Pertamina adalah bisnis BBM fosil. Dan luar biasa, tim Bobby Boss kerja siang malam untuk menciptakan BBM yang terbaik dengan harga yang sangat murah. Tentu ini pesan yang sangat kuat bagi orang-orang yang selama ini meremehkan Bobby Boss dan menganggapnya hanya gimmick semata. Dalam postingan terbarunya di akun official Bobby Boss di TikTok, mereka menjelaskan panjang lebar bagaimana alurnya. Maka dari itu tonton terus video ini, jangan kalian skip, karena di belakang nanti kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat mencengangkan tentang sebuah produk bahan bakar minyak dari jerami karya anak bangsa yang sangat fenomenal ini. Dalam postingan terbarunya guys, Bobby Boss menyampaikan, di postingannya dia menuliskan bahwa kerja pagi sampai malam. Begini alur pembuatan Bobby Boss di Lembur Pakuan. Setelah MOU yang kami tekan dengan Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Bobby Boss bekerja sangat keras, lembur pagi sampai malam untuk membuat dua jenis pengolahan jerami hingga menjadi bensin dan solar. Wah, luar biasa ini. Yang pertama, biomanufaktur itu di lahan seluas kurang lebih 1000 meter. Kami akan menaruh puluhan ton jerami untuk diolah menjadi cairan hidrokarbon. Di sanalah ditaruh 42 toren penampung dan pengolah jerami yang telah kami berikan berbagai serum. Nantinya saat launching, para media boleh meliput dan melihat ke dalam pabrik biomanufaktur tersebut. Tim dari KDM saat ini tengah bekerja keras menyelesaikan lahan dan pabrik tersebut. Mohon bersabar, hormati prosesnya. Ketika pabrik telah siap, maka Bobby Boss akan mengirimkan mesin-mesin biomanufaktur ke Lembur Pakuan. Kedua, truk transformer. Kuncinya ada di sini. Kami juga tengah bekerja keras menyiapkan mesin-mesin yang bakal kami install di dalam truk ini. Jadi, setelah cairan organik yang dihasilkan dari biomanufaktur selesai, akan dibawa dan diolah ke dalam mesin-mesin yang ada di kontainer. Cairan itu nanti akan melewati 5 tahapan mesin sebelum menjadi bensin dan solar. Dalam truk inilah kami memasak, melakukan sejumlah tahapan kimia yang tentu saja tidak bisa dipublikasi. Mohon hormati intellectual properties kami. Tapi nantinya KDM sangat boleh masuk ke dalam truk, bahkan rekan-rekan media, tapi dilarang mengambil gambar apalagi membuat konten. Sekali lagi, mohon hormati intellectual properties kami. Setelah cairan diolah dalam truk, maka bensin dan solar Bobby Boss siap dipakai di kendaraan. Itu tadi guys, rilis yang disampaikan oleh Bobby Boss. Menurut kalian bagaimana apa yang disampaikan tadi? Apakah ini sesuatu yang luar biasa atau ini justru menimbulkan tanda tanya yang besar? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Kalau untuk poin yang pertama, yaitu tim Bobby Boss menyiapkan lahan di Lembur Pakuan untuk menaruh toren-toren yang katanya jumlahnya ada 42 yang gede-gede itu, bagi saya itu wajar saja, dan memang yang namanya produksi bioetanol sudah semestinya memakai seperti itu. Sebenarnya yang dipermasalahkan atau yang menjadi pertanyaan itu justru apa yang disampaikan oleh Ikhlas Tamrin yang mengatakan bahwa nanti
truk Bobby Bos akan dibawa ke lembur pakuan dan semua proses itu dilakukan di dalam truk, yaitu jerami-jerami dimasukkan ke dalam truk. Ingat ya, ini videonya masih ada. Jerami-jerami dimasukkan ke dalam truk, semua diproses di sana. Tetapi ternyata pada kenyataannya di lapangan berbeda. Mungkin ini saking pusingnya juga tim Bobby Bos, ownernya Ikhlas Tamrin terlanjur terucap seperti itu, maka mau tidak mau ya truk transformernya itu harus diadakan. Nah, makanya kita langsung ke poin yang kedua saja, bahwa di situ nanti truk transformer itu akan datang saat bahan-bahan yang sudah diolah di dalam toren-toren itu sudah siap. Yang menarik guys, bahwa kehadiran truk transformer itu nanti di dalamnya akan ada mesin rahasia yang tidak boleh siapapun tahu. Bahkan ini nanti KDM itu boleh masuk, tetapi tidak boleh memfoto atau membuat konten. Termasuk media-media tertentu mungkin ya yang diizinkan, itu nanti bisa masuk melihat, tetapi tidak boleh mendokumentasikan atau membuat konten, dengan alasan ini adalah hak atas kekayaan intelektual atau kekayaan propertis milik Bobby Bos. Dan nantinya truk transformer tersebut akan mengolah cairan organik yang sudah dihasilkan melalui tahap pertama yang ditempatkan di toren-toren yang ada di lembur pakuan. Dan nantinya di dalam truk tersebut begitu sudah dimasukkan, nanti diproses dan keluar sudah menjadi BBM solar maupun BBM bensin Bobby Bos. Wah, ini luar biasa. Dan ini kalau melihat penjelasan yang disampaikan oleh Bobby Bos, sepertinya para profesor dari BRIN, kemudian profesor ahli-ahli dari Clarion yang waktu itu memproduksi BBM jerami dari Rumania harus sungkem pada tim Bobby Bos karena mereka bisa membuat sebuah alat yang dimasukkan ke dalam truk. Bayangkan teman-teman, membuat sebuah BBM yang merupakan BBM energi terbarukan dengan bahan jerami bisa dilakukan di dalam truk. Padahal insinyur-insinyur dari luar negeri itu mereka untuk membangun pabrik, contohnya yang di Clarion saja, itu harus melalui fase-fase yang rumit, harus melalui uji lab, uji keamanan yang benar-benar ketat supaya ketika proses produksinya nanti tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan kecelakaan kerja dan sebagainya. Tetapi ini Bobby Bos bisa menciptakan sebuah mesin yang dia ditaruh di dalam truk. Bayangkan teman-teman, memproses bahan bakar minyak di dalam truk itu sebenarnya ya gimana ya? Tentu dari sisi keamanan dan keselamatan kerja ini sangat tidak masuk akal, tetapi ya itulah tadi, ini sudah menjadi sebuah pernyataan dari Ikhlas Tamrin yang mau tidak mau tim Bobby Bos harus menghadirkan itu. Mungkin ya sudah terlanjur basah, tidak ada pilihan lain, mau tidak mau yang ada adalah maju. Maka dari itu, ini tadi saya sampaikan bahwa para ahli dari BRIN kemudian dari Clarion itu memang harus sungkem pada tim Bobby Bos karena mereka mampu menciptakan alat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Bahkan ini bisa masuk ke dalam rekor dunia sebagai sebuah perusahaan yang bisa menciptakan bahan bakar dari jerami dari atas truk. Luar biasa teman-teman. Nah, menurut kalian bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut saya pribadi, dengan banyaknya gimmick yang dilakukan oleh Bobby Bos, sebenarnya tujuan mereka bukan untuk menciptakan energi yang ramah lingkungan dalam skala produksi besar atau jangka panjang. Karena sebenarnya kalau mau seperti itu, mereka bisa belajar dari Clarion apa yang salah dari mereka. Tetapi menurut saya ini lebih pada kepentingan politik saja, karena kita tahu bahwa dengan mereka roadshow ke MPR dan sebagainya, menghadiri podcast-podcast, kemudian juga penasehatnya atau tim intinya itu juga ada salah satu anggota dari
partai politik tertentu, ini jelas ada tujuan-tujuan ke situ, apalagi dengan penamaan energi merah putih, kita sudah tahulah arahnya kemana. Jadi teman-teman, kita ikuti saja perkembangannya seperti apa, dan memang ini kalau bagi mereka yang masih meyakini bahwa ini akan menjadi perusahaan yang pada akhirnya nanti memproduksi BBM dalam skala besar, ya silahkan saja, tetapi menurut saya tidak yakin, karena pada akhirnya ya mereka justru hanya menikmati popularitas yang dibangun dengan gimmick-gimmick yang mereka sampaikan. Kita ikuti terus perkembangannya, bagaimana nanti saya akan update di channel ini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Vincent Nugraha, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.